Jumpa kembali dengan Al-Hikam Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin alladzi qala wa fi haqqihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tak terang loh, ben rodok pinter. Jadi tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi, sing mbok ilingi. Nanti ada ayat loh, wa minas sayatini lah. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun, kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diolak-walik jenenge dikolbun. No? Dikolbun. Jadi misalnya HP tak olak-walik jenenge dikolbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kaya hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kaya lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mun, ngono ya. Mboten iki penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ono surat nopo? Jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kowe kok roh? Maksudnya misanane apa midhone apa turunane wis ngono ae. Setan be jin hubungane iku turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon kok sembrono ya. Mergo ora tau akad nikah wae apa nih setan mbek jin hubungane apa Mas? Gak roto ya. Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayak ini ngaji di bodonan itu setan, atau lagomo itu setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu ini auzubillahi minasyaitonirrajim, terjemahannya ya lagi rangennya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, mana boh? Oh asu itu, sing darane asu be. Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono yo asu. Sehingga ngono ngakal wasu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa menghindari itu. Mau ndak mau.
Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyeluk ya Fir'aun hadil ummah, Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadil ummah, jenis Dajjal ya iki. Waduh, itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Nah, ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua, ada yang namanya ghalabat alihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh, Raine Mustafa bahasa Arab ya, enggak rai loh dasar, wajah kan. Barang ning arepmu jenenge, ya wajah. Mulane walikulli wijhatun wa mual, dianggap barang ning arep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge wajah, rai yo wajah, barang ning arep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kan atar dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul apa? Lu bukan? Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku kiai ora iso sih. Yo mergo go guri, mlane darani dubur. Ya anak barenge wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul yo maknane ngarep. Dubur yo maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur ini kan artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul dubura kulli sholatin. Terus maknanya kok Fauzi mau ya nah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat apa kaya maknanya Fauzi. Terus ada lagi makna kubulan apa yang di awal juz 8 itu awal juz 8 ya walau annana itu terus walau annana nazalna terus wakallamuhum wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubulan. Itu maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubulan maka liyu'minu. Maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngepar tau gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jin nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Kemudian disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihi lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu setan itu maknanya apa itu? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jeboten tapi ada lagomo ya setan. Gayane khusyuk tapi ngetel agama ya setan. Nah itu yang dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ora iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikati Nabi tau ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat, nek ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nek Nabi kan diangel lugu sae, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil, kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li-ali jae sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali.
Gak angkat sitok wisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam rodok langit keng angkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare situ. Itu setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din zukhrufal qawli huruf. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sing dadekne agama iki kacau mok saking pinter-pinteran silat nopo lidah. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi segera seneng, prihatin terus, gak ada jawabannya, kan bingung, aku bingung. Sebenarnya sing darani bingung prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng tuh, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh, untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Ini sing digaji untuk fasilitas sejarah bukan barang-barang, aku bingung. Bener di. Bener di. Hah? Lari waktu omongan di satu olah. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing gak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut hukum mau digoda ganti, mergo dekne bingung. Yuhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasa mansuh. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasa mansuh. Ben ngira sejarah. Ya mereka mau, gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi biafwahihim, bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Daripada agama itu sing khusyuk ra iso mikir, sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir. Akhirnya ra iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini, cacilik bakal ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kendaraan, oh wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora. Wis tuwa bojo dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Medina boleh perang. Ya memang wayai oleh. Dulu Nabi kon sholat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayai kon sholat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan ngerti lah itu salah, terus dirubah. Lalu sing dicekokkan di orang-orang sahabat yang lemah sehingga jadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik, napa? Dibolak-balik. Lalu disebut wa idza badalna ayatam makana ayah, terus dikai jumlah mu'taridah wa a'lamu bima yunassil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gaya ketetapan hukum terus getun atau evaluasi kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi ku repot. Itu tadi, nak buat nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi ajaran nasa mansuh nak angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sing modal lho apa. Bar ini Madinah kuat kok dilarani ya perang kan ya normal lah. Susahnya apa nganalisis nasa? Cilik ya normalnya cilik digandeng. Bar itu
buarno corokno mustawa kok Jawa gandeng. Itu nasa mansu apa normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansu. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansu jadinya Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan, sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah, itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alaiha. Jadi walhasil bon global ini malah. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan, nah itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi orang ajar ya setan. Nah itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wan nas maknane apa? Manusia. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim, nek jenis dengan auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillahi min nafsi. Mulane Kanjeng Nabi tau marai donga kuwe, Nabi pirsa nek kelakuan ngene iki kowe diwari auzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku yo iku mergo apa? Mergo setan, ya setan manusia. Paham? Lah ya saiki tak bedine. Berarti setan lebih serius ya habitat atau kamu saken enggak kromosomnya bodoh kok tidak mikir wah dia ini waduh kecak wiridan sofa lu seneng kecak wiridan ngembus warga seneng tidak mikir mau hadir tempuh apa mas jin setan itu habitat gak jorok gini bodoh kok orang nak benten kalau misalnya jin Aladin ada iblis itu ponaan atau peminduan atau misalnya sini terkenal loh, sini TV loh. Oh, setan sing iblis. Iblis setan rodo. Kowe ora ana iblis. Hah? Ceritane. Repot. Ya sepakat ya, jadi enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya, kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Mulai disebut sayatinal insi wal jinni minal jinnati wan nas. Mohon terus. Lumayan toh jadi ahli tafsir ngaji saulan bisa ngalim gak kondang ya. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Orang mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Fasir, soalnya keren. Kalau nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir, teng situ kiri gak ada calon. Rata-rata nggih maca kitab saged. Nah, teng mriki komunitas mufassir gak kondang to. Bodan bodoni wae kula niku. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama apa? Wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Dadi nak manani kana ana sapa iblis minal jinni setengah saking barang sing ora ketok. Mergo asih manani jin barang sing ora ketok. Mulane duwe darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge majnun mergo masturul akli. Bocah sing jenenge kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan? Dong deh. Yes, kalau meninggal bandar era karuan sendiri. Mustafa menyambung pengang. Ini kasus pelecehan itu. Ini pencemaran nama baik. Satu kasus pengacara punya. Satu kasus ya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ngacara nong soleh itu so gede. Menjara nong soleh itu so gede dah cilik. So gedung sofa soleh ngamur. Kue sholat pun sewu be Mustafa pisan, kejarannya ada Mustafa pisan. Wa minal jinnilan setengah sangking jin man utai wong ya malu kang lakoni sapa man bene dei ana ing ngarepe Sulaiman. Jin ku gelem kerja nak ditunggu di. Dadi Sulaiman niku nak pokoknya jelas masjid Aqsa ning Palestina lho, yo ning Sulaiman awas kena ngono. Mangkel ngono darani jare sabak iki.
Ono sopo Bilqis iku Boko terus Sulaiman itu Sulaiman berarti Masjid Aqsa ning Sulaiman kok pasak-pasak Sulaiman lana turun Nabi Sulaiman asuga sembrono wong iku nganggur wong nganti ngono ya Allah ya kalau dia tuku bukunya kok kakan wong takok kakan wong takok akhirnya duwe bukunya para dulu apa ngamuk yo wong mereka ora ngamuk cek nemene ya Allah dunya berarti nang ngono yo kota Sulaiman Baitul Muqaddas termasuk kota suci wong ono suwe ono Nabi sinten Sulaiman berarti sampai wong ning tuh ono sapa terus Bilqis Ratu Boko subhanallah ngono nganggur nganti ngono ojo keman kok percaya ngono sembrono ora oleh kan Nabi Sulaiman itu wong Palestina bapaknya jenenge Daud aku ora yakin wong Palestina wis aneh-aneh ana jare kancaku iki kok kula dikonco cah fikih cangkeme elek kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman aku butuh masa Nabi seneng pornografi jare karyane kan ning ndi belum sojo percaya kan sembrono itu jelas orang masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu lah gue bungsu aneh-aneh tapi dunia gue sebenarnya orang aneh itu sebenarnya dia itu percaya mau yakin ya Nabi Sulaiman nanti Palestina Nabi Dawud di Hong Kong lah sebagai bangsa orang Palestina orang yang ganteng rado pesek ya pokoknya ketara lah kok ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa berarti Nabi pas Isra Mi'raj berarti terbang ke Masjid Haram kok Sleman kowe rido ra sapa sing ngaji aku kowe rido Nabi di Isra Mi'raj kok sembrono kowe efeknya udah didi sembrono maksudnya ngelamun yo ngelamun cocok temen-temen ruang iki penting ya gue ngelatih tauhid ya napa nggih ngelatih napa setan itu kepinginnya wong itu gak berpikir sehingga terjadilah teori tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang terus ditambahi rofahiyah rofahiyah itu urip mapan butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu sehingga kenyamanannya ya kelon seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu nah ini yang dikritik orang tasawuf sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah hidup poya-poya karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius akhirnya tidak menemukan Tuhan sampai akhirnya paham komunis, ateisme, nihilisme saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis, saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah ma'rifat. Caranya adalah bina dari sokak dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak, bertanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya karena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama tokoh. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah.
alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat, musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul, orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah, Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai, kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. So langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi bangunan apa tahu? Makanya di Quran itu sering nyebutnya itu sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Matakulu fi hadzal rajul. Jadi enggak matakulu fi hadzal. Yang diajarkan mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa ya. Sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, matakulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi bilang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab, orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar, kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin. Orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya sakit dia salah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqna. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblas pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya, dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah.
Aku roh Kanjeng Nabi, nak Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi, nak Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy be pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, ana sahabat gak sholat jamaah. Ujare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah. Obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo. Kok sholat sunat, iku nama tawat jadi rohilatu. Kadang madem ngetan, madem ngulon. Sementing iso. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit. Saking muji ini sundul langit, wasuilat kurrotu ini di sholat. Aku ayam nak boleh sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah. Gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suara. Kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini dan itu semua. Gak mungkin kalau gak Nabi kok orang punya berpikir sholat itu. Paham? Contoh. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang Nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan anggar uang itu nyawane wajib raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya raiso mengkas-mengkis lah sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan gak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau pikiran gue kok gak Nabi gue gak apa insting punya pikiran gitu. Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun Isa sudah menemukan benda ini relatif, ya mestinya relatif. Misalnya manuk doro, ya rumah nongki, misalnya manuk apa merpati atau manuk pencilang, itu cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk bidu atau manuk apa elang, berbelang bisa mangan terkuku. Iya jari terkuku elang itu ganas, tapi jari ular. Jadi ular tetap berkumpul apa? Orang itu sing mana lemah itu. Empret yo ganas ngene korban. Ya ta. Lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jari kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi karena wedhus kok sepangan sak. Ya santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono kok aku ya iso maksudnya kok. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran iku buta seksi. Dadi seksine Nabi ku bahkan orientasi salat ku bojo. Lane jare kok kudu utang ke Nabi Ibnu Hajar salat. Karena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mantap. Wong jenenge ana marwah kan kudune mantap. Tapi terus ditakoki kenangane we Nabi yo salat. Dari Aisyah, di bojo gandeng Nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono yo tetep tinggal. Bojoku duwe kenangan kowe ngono to. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing di marwah ditakoki wong yo kenangane yo. Salat dari Aisyah. Aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah Nabi pas sholat aku dengar kok Aisyah wayu berfirman. Nah kok bojomu kowe ra terusno kan ana sebab iki. Nek kabeh terusno sebab apa kira. Elek juga elek melarat sebuah ngono. Iku jare Aisyah, aku terlentang kok janazah. Nabi ngadep, aku tak jujurno. Nabi nak sholat sunyi. Engko nak aku keturun, kok nak ndekne ape sujud, fago masani biadi. Terus aku didudul terus sikilku tak terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di Bali yang dipakai tidur. Orang-orang saya gaya-gaya nonggon sholat atau berarti sholat pagi. Nabi itu masyhur sholatnya nenggon kasur sih tidur dulu. Gono kasur ya orang pokoknya gon apa? Jadi orang gaya-gaya nonggon saya kan gak usuk ya gono ruang sholat nganti ono sawang ya Allah. Enggak tahu tapi ora tahu. Nabi itu sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno sholatin Nabi.
Ummu Aiman itu tonggone Nabi duwe anak jadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas. Iku lho. Bareng dolan dadi sugoi, di jongko tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah, ayu maudiin tuhibbuan usolliya fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, sere Anas kenakane, aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapisi sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kaya apa? Kuwi wis gak mungkin wong kok duwe ide. Salat. Iku nak gak Nabi gak mungkin. Makanya saya berencana nak gue jawab mungkar nakir. Sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad ku Nabi kok di antara nih. Makanya gue ngerepek oleh ya orang pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepean mau. Jadi lah untungnya mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau. Apa marah buka terus kemana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin itu belum semua curang marah buka terus waman nabi buka dinu kan buka usul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditakokno Ibrahim bapakmu dora kanggo ngono. Cek Karmen Jekaran sampeyan dadi Ibrahim ora sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh. Sampeyan Gus kabeh wae sampeyan. Sampeyan jawab abuka kan Ibrahim. Malaikat itu lukur. Wah bodoh ni ora anak. Kowe anak Parmen ora anak-anak. Nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang nggak terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, dia udah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawat juwasur rawat juh. Nabi baru nggak sholat berdua, semua nangis pot. Ternyata aku sukses jadi Nabi waktu sholat. Semua nangis pot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu. Sudah di kepalanya sudah di asbu, sudah dimasuk. Akhirnya apa? Nabi minta, dong aku gandeng. Ini sholat, terus di papa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Nabi yuhada bin Rajul ini di papa Fadl ke sini Ali. Kemudian ikut jamaah masyhur itu akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi imam. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa itu. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intakola ila rofiqil a'la, ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras ini tak tobat. No. Kemudian ketika Nabi wafat, intakola ila rofiqil a'la, apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dhewe urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mana ada kontestasi imam, tapi gak tapi kus akal-akalan zaman modern itu akal-akalan ini cerita. Mana tak kau itu zaman sahabat terus Akiasno. Ya, tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno. Dipimpin Abu Bakar, dia juga khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga mendikan, sumben jongko yang masak itu amaliannya itu rapati dihisab. Pertama dihisab itu
sholat terus water Allah itu pilihannya gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji.